Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wastana bi sunnatihi ila yaumiddin fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'da. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Bidayah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita selalu panjatkan kepada Allah segala limpahan karunia dan nikmat yang masih tercurah sampai detik ini juga pada diri kita. Padahal sekali lagi jamaah sekalian, kalau mau kita akui di saat yang bersamaan Allah Maha tahu bahwasanya kita masih banyak kekurangan, banyak belum bersyukur kepada Allah, banyak belum menjalankan haknya nikmat tersebut. Kita di hadapan masjid juga kadang belum kuat jamaah sekalian. Kemudian terhadap kewajiban terkadang kita masih lalai dan malas. Namun ternyata begitu sayangnya Allah, fasilitas dan nikmat yang ada pada diri kita belum Allah cabut. Ini sekali lagi harus menjadi peringatan bagi kita semua, bahwasanya suatu saat Allah mencabut itu bisa jemaah sekalian. Kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di tempat lain, apalagi di zaman sekarang, zaman penuh dengan informasi yang begitu cepat jemaah sekalian. Ini hendaknya menjadi peringatan bagi kita. Kita bisa seperti itu jemaah sekalian. Oleh karenanya nikmat ini harus dijaga. Walaupun nanti bisa hilang jemaah sekalian, tapi benar bisa tetap jemaah sekalian. Oleh karenanya harus kita jaga dengan kesyukuran kita sehari-hari. Kemudian salawat dan salam semoga selalu dicurahkan pada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat dan setiap pengikut beliau yang istiqomah sampai hari kiamat. Dan semoga kita masuk dalam pengikut Nabi yang insya Allah nanti di hari kiamat sama-sama mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kaum muslimin yang lain. Jemaah sekalian, mudah-mudahan pertemuan kita adalah pertemuan yang ikhlas karena Allah, dan kita akan mengkaji suatu bab, suatu ibadah yang insya Allah akan kita lakukan. Dan ibadah ini hanya dilakukan jemaah sekalian 1 tahun sekali gitu ya. Ibadah itu adalah ibadah udhiyah, yaitu ibadah menyembelih hewan kurban. Jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, udhiyah atau bahasa kita adalah kurban gitu ya. Definisinya yang pertama adalah ma yuzakka taqarruban ilallah taala fi ayyamin nahri bi syaratin makhsusah. Jadi maksudnya udhiyah atau bahasa kita kurban, maknanya adalah hewan yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah di hari-hari nahr, di hari-hari menyembelih, mulai dari tanggal 10 Dzulhijjah sampai 13. Hewan yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah di hari-hari menyembelih dengan syarat-syarat yang khusus. Jadi ternyata hewan ini enggak sembarangan hewan. Enggak sembarangan hewan, jadi ada syarat-syaratnya jemaah sekalian yang berkaitan dengan hewannya dan juga orang yang berkurban. Sebagaimana jemaah sekalian, orang musyrik itu menyembelih hewan juga sama Pak. Dan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan mereka. Dan mereka pun punya syarat-syaratnya, hewannya harus ini, umurnya sekian, cara menyembelihnya itu begini dan lain. Ada Pak. Bahkan umat Islam yang tercemari imannya dengan kesyirikan, dengan menyembelih untuk setan jemaah sekalian, karena takut misalnya kalau dia mau membangun bangunan sehingga dia harus menyembelih hewan dulu karena digoda Pak. Ya, karena digodain gitu ya. Akhirnya dia sebelum membangun bangunan agar bisa lancar, dia menyembelih hewan, dan kemudian ada persyaratan itu. Waktunya juga ada, hewannya juga dikasih tahu gitu ya oleh dukun gitu. Kemudian menyembelihnya juga nggak boleh baca Bismillah, diperuntukkan bagi penghuni yang ada di situ supaya tidak marah gitu. Kemudian
kepala kerbaunya contohnya atau kepala hewannya harus ditanam di tempat dia menggali pondasi misalnya. Mereka juga ada syarat untuk mendekatkan diri kepada setan. Dan kita sebagai umat Islam, wah, lebih hebat. Kita bertauhid kepada Allah dan kita saat menyembelih hewan kurban ada syarat-syaratnya, dan itu semua dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan apalagi di dunia ini mas sekalian kita cari selain mendekatkan diri pada Allah tidak ada. Ya, itu yang kita inginkan. Sebab kalau kita sudah dekat dengan Allah, rahmat itu akan ngalir terus. Ridho juga demikian dan sebagainya. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang masalah disyariatkannya hewan kurban atau menyembelih hewan kurban. Ibadah ini disyariatkan di tahun kedua Hijriah, Pak. Tahun pertama saat Nabi datang belum ada. Kemudian tahun kedua barulah beliau menyembelih hewan kurban. Ya. Dan itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bersamaan dengan tahun di mana disyariatkannya sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan juga disyariatkannya zakat mal kepada kita semua. Jadi ternyata baru ada ketika di Madinah. Kewajiban-kewajiban ada itu baru di Madinah. Kalau sholat ada mulai dari di Mekah. Makanya sholat itu adalah kewajiban nomor 1, Pak. Kewajiban pertama kali, kewajiban ibadah pertama kali yang Allah berikan kepada umat Islam. Kemudian tentang masalah pensyariatannya, itu benar-benar ada acuan bagi kita dalam Al-Quran, Sunnah, dan juga ijma' kaum muslimin. Mas kalian, kalau Al-Quran antum sudah hafal fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah karena Rabbmu wahai Muhammad, karena Tuhanmu wahai Muhammad, dan menyembelihlah hewan. Ya, perintahnya adalah sholat, baru saat itu menyembelih jemaah sekalian. Nah, sebagian ulama menafsirkan hadis yang mulia ini, ayat yang mulia ini, bahwasanya al-udhiyatu ba'da sholatil Id. Jadi pelaksanaan berkurban itu adalah setelah sholat Id. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menjalankan, ya, firman Allah itu, sebab beliau jemaah sekalian pernah menyembelih 2 ekor kambing domba yang berwarna hitam campur putih, Pak. Kemudian bertanduk dan beliau menyembelihnya sendiri. Beliau membaca bismillah dan takbir dan meletakkan kakinya pada lambung keduanya. Jadi saat menyembelih agar posisinya itu enak, bukan untuk menyakiti kambing itu sebelum disembelih ya Mas, tapi untuk supaya tidak bergerak-gerak, sehingga ya itu tadi, kalau sudah tidak bergerak-gerak maka posisi menyembelihnya itu adalah tepat pada leher yang dimaksud oleh Nabi. Kemudian ulama kaum muslimin juga sepakat akan disyariatkannya ibadah ini jemaah sekalian. Mungkin jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kaitannya antara mengalirkan darah hewan dengan bersyukur kepada Allah dan juga mendekatkan diri pada Allah? Jadi intinya kan tadi kan mendekatkan diri pada Allah. Kenapa mendekatkan diri pakai menyembelih hewan segala gitu loh bahasa kita? Maka dijawab jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bahwasannya dengan kita menyembelih hewan kurban, menyembelih hewan, ini akan menjadi wasilah bagi kita untuk memberikan keluasan berupa makanan kepada keluarga kita, pada diri kita, keluarga kita. Kemudian bisa memuliakan tamu dengan daging itu, memuliakan tetangga dengan kita memberikan hadiah pada tetangga. Kemudian bisa memberikan kepada orang lain, bahkan non muslim pun boleh ya Mas sekalian. Dan semua itu adalah diantara fenomena kegembiraan dan juga kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada seorang muslim. Dan ini adalah bagian dari tahaddus bin ni'mah, yaitu bercerita terhadap nikmat Allah. Jadi intinya bercerita terhadap nikmat Allah adalah bagian dari bersyukur, dan bersyukur itu adalah mendekatkan diri pada Allah. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Intinya kalau sudah dikasih rezeki, keluasan rezeki, ya kita bagi ke orang lain. Nah, dengan begitu kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Alasan kedua jemaah sekalian, dengan menyembelih hewan kurban berarti kita benar-benar mempercayai dan meyakini apa yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam firman-Nya, di mana Allah menciptakan hewan ternak jemaah sekalian untuk manfaat bagi kita umat manusia. Dan Allah dalam firman-Nya
mengizinkan kita untuk menyembelihnya agar menjadi makanan bagi kita. Dan saat itu kita sendiri yang melaksanakannya, Pak. Ya, hewan itu ternyata tidak hanya dibuat oleh Allah, diciptakan oleh Allah untuk kendaraan bagi kita, tapi juga untuk sebagai makanan. Dengan kita makan hewan itu justru kita sama seperti melaksanakan apa yang Allah izinkan untuk kita. Mungkin ada yang berkata begini ya Mas kalian. Ada yang berkata bahwasannya itu menyembelih hewan apalagi dalam bulan Dzulhijjah gitu ya, Idul Adha, itu termasuk bentuk hati yang keras, kejam, ya, dan juga kondisi yang memang seorang muslim itu tidak ada rasa sayang pada hewan. Jadi ada yang berkata begitu Pak, biasa seperti itu dari orang-orang munafik ya Mas kalian. Orang-orang sebenarnya sakit hatinya itu dengan keraguan-keraguan terhadap Islam. Jadi jadi menurut dia agama itu berdasarkan perasaan. Ya, agama menurut dia adalah berdasarkan perasaan. Maka bisa kita jawab jemaah sekalian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan menciptakan hewan-hewan ini dan memerintahkan kita untuk sayang kepada hewan, berbuat baik pada hewan. Dia pula yang mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah menciptakan hewan tersebut buat kita. Kita disuruh sayang, kita disuruh berbuat baik pada hewan. Dia juga yang menyuruh kita jemaah sekalian untuk menyembelihnya. Dia juga yang mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah menciptakan hewan itu untuk manfaat bagi kita. Dia memperbolehkan dan menghalalkan bagi kita untuk menyembelihnya sebelum dimakan. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Jadi nggak ada yang bertentangan satu dengan yang lain. Jadi perintah Islam kalau hewan itu tidak disembelih, maka saat itu ya kita kasih makan, kita sayangi, kita berbuat baik pada hewan. Bahkan ketika disembelih pun kita punya aturannya masing-masing, jemaah sekalian. Jadi semua tidak ada yang bertentangan. Yang bertentangan itu dalam otaknya orang-orang yang ada kemunafikan, jemaah sekalian. Tapi kalau dalam diri seorang muslim dan muslimah yang sempurna, jemaah sekalian, yang tidak ada keraguan-keraguan terhadap syariatnya, ya enjoy aja. Ada waktu di mana kita sayang pada hewan, ada waktu di mana kita ingin menyembelih hewan dalam rangka untuk bisa memberi manfaat bagi kita. Itu boleh jemaah sekalian. Kemudian tentang masalah hikmah kenapa kita disyariatkan menyembelih hewan. Kita sudah tahu jemaah disyariatkan ya. Apa saja yang disyariatkan mesti ada hikmahnya. Nah, hikmah kita ada ibadah kurban di dalam agama kita. Yang pertama karena mewujudkan syukur kepada Allah atas nikmat umur panjang. Bapak Ibu, kita punya umur panjang itu bukan di ulang tahun nih, kemudian diundang-undang keluarga atau tetangga untuk di ulang tahun ini, bukan ya Mas sekalian. Diri kita dan keluarga kita ini punya umur panjang dan kita masih terus bersama, kita bersyukur dengan cara kita menyembelih hewan kurban. Ini hal yang disunnahkan. Sebagaimana yang dialami oleh Nabi Ismail alaihissalam, ya, ketika Nabi Ibrahim menyembelih ternyata gak jadi, Nabi Ismail bisa berumur panjang, gak meninggal saat itu ya Mas sekalian karena disembelih. Nah, sebagai wujud rasa syukur kita punya umur panjang, maka kita menyembelih hewan kurban. Itu jamaah sekalian. Jadi yang penting seperti itu. Jadi rasa syukur kita dikasih umur panjang, yang ngaji seperti ini juga Pak. Kemudian kita itu tadi melaksanakan sunnah Nabi. Di antara sunnahnya dalam momen-momen tertentu adalah ini. Kalau tidak dalam momen itu, tidak dalam momen ini Pak, tidak dalam momen 10 hari awal bulan Dzulhijjah atau bulan kurban gitu ya, maka kita laksanakan sunnah Nabi yang lain. Jadi seperti itu. Gak usah merayakan ulang tahun buat anak kita, walaupun anak kita pengen gitu ya. Kita ajarkan kepada dia tentang sunnah Nabinya. Kenali Nabinya jemaah sekalian. Habis itu buat ya anak kita itu mencintai Nabinya dan sebagainya. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, saat beliau diperintahkan untuk menyembelih Ismail, namun ternyata tidak jadi dan akhirnya diberi rezeki jemaah sekalian karena taat kepada Allah, mau menyembelih, tapi ternyata memang Allah menghendaki itu untuk tidak disembelih. Ya, ini ujian aja Pak sebenarnya. Akhirnya Allah, seperti itu juga ujian buat kita Pak. Jadi sebenarnya Allah tahu Ismail gak akan disembelih, tapi Nabi Ibrahim dikasih perintah dulu.
Seperti itu hidup memang jamaah sekalian. Allah sudah menyuruh kita ibadah-ibadah agar kita terhindar dari neraka dan bisa masuk surga dan rahmat Allah. Sudah laksanakan saja, Pak. Laksanakan saja. Jadi karena memang hidup itu penuh dengan ujian. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam dikasih rezeki berupa kambing domba dari surga, jamaah sekalian. Nah, jadi kita hidupkan itu. Kalau dapat kambing dari surga, justru yang disembelih adalah bukan Ismailnya, tapi adalah kambing dari surga itu. Kemudian hikmah yang ketiga, orang mukmin, seorang yang beriman bisa mengingat kesabaran dari Nabi Ibrahim dan Ismail, dan sikap keduanya yang memprioritaskan taat kepada Allah, mencintainya daripada cinta pada diri sendiri dan anak. Nah, ternyata semua menjadi sebab Allah memberikan ganti di dunia dan menghindari musibah. Ini menjadi nasihat bagi kita, pelajaran bagi kita. Kalau kita hidup di dunia ingin selalu diberikan rezeki oleh Allah, keberkahan, dan terhindar dari bala, musibah, ya malapetaka ya mas sekalian. Itu yang harus kita ingat adalah kita taat kepada Allah, kita mencintai Allah, kita utamakan cinta pada Allah dan Rasulnya daripada terhadap diri sendiri. Loh begitu Pak. Kita pengennya nabung. Kita pengennya nabung aja Pak. Nabung buat usia tua kita atau untuk apa? Ya sudah, Allah dan Rasulnya meminta kita setahun sekali kok Pak. Setahun sekali. Ya sudah, kita utamakan hal itu. Walaupun hanya sunnah. Kita tidak menyembelih pun tidak dosa jamaah sekalian, seperti nanti kita bahas. Tapi Allah dan Rasulnya yang sudah menyuruh kita, walaupun perintahnya tidak sampai taraf wajib ya, tidak sampai derajat wajib, tapi kalau kita bisa melakukan, kenapa tidak? Kemudian yang keempat jemaah sekalian, apabila seorang mukmin ya sudah mengingat tentang kesabaran Nabi Ibrahim dan Ismail tadi, maka dia bisa meneladani kesabaran keduanya dalam melaksanakan perintah Allah, mendahulukan cinta pada Allah daripada cinta pada hawa nafsu dan syahwatnya sendiri Pak. Udah, kalau udah tahu seperti itu ya sudah, tinggal diteladani saja Pak. Karena kita memang ya ingin mendapatkan kemuliaan hidup, itu meneladani orang yang sudah dijamin benarnya dan surganya, itu para nabi dan rasul. Adapun orang yang selain nabi dan rasul nggak ada jaminan Pak. Semua perbuatan selain nabi dan rasul itu harus ditimbang dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hikmah jemaah sekalian tentang masalah ibadah kurban. Nah, mayoritas ulama berkata hukumnya ibadah kurban adalah sunnah, tidak wajib. Ya, karena banyak dalil juga yang mengatakan demikian jemaah sekalian. Walaupun bagi orang kaya yang mampu, tetap hukumnya tidak wajib. Karena jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhalatil 'ashru wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'an." Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Apabila sudah memasuki 10 hari awal bulan Dzulhijjah dan salah satu dari kalian hendak menyembelih hewan kurban, kita punya niat nih Pak, sudah ada, uangnya udah ada, tinggal beli aja. Ya, maka jangan sekali-kali kalau sudah tanggal 1 Dzulhijjah Pak. Ini pemerintah mengumumkan lewat sidang isbat. Jadi sidang isbat itu menentukan 3 bulan saja Pak, termasuk bulan Dzulhijjah. Tanggal besok ini adalah tanggal 1 Dzulhijjah. Berarti malamnya sudah tanggal 1 Dzulhijjah. Maka janganlah ia memotong rambut dan juga kukunya sedikit pun dari tubuhnya itu. Kulitnya juga jangan Pak. Misalnya kadang motong kuku tuh, kadang motong kulit yang lebih, itu jangan juga Pak. Dikerok kulitnya, sudah yang kasar-kasar tahan dulu gitu ya. Jadi seperti itu ya Mas sekali, jangan dipotong dan juga jangan dikerik kulitnya itu tadi. Nanti. Jadi sampai dia menyembelih hewan kurban baru dipersilakan. Seperti itu. Ada ibadah tambahan intinya. Ada ibadah tambahan ketika seseorang jemaah sekalian ingin menyembelih hewan kurban, maka dia tahan, jangan dicukur dulu rambutnya, rambut kepala, rambut kumis, apalagi jenggotnya Pak. Kemudian bawahnya juga jangan dulu ya. Jadi nanti putih kukunya demikian. Kalau memang merasa saya kalau 10 hari panjang banget, ya sudah. Ini malam nih sidang isbat nih, misalnya. Sudah, kita sore hari ini sebelum terbenam matahari kita potong kuku,
cukur kumis, cukur bulu kemaluan dan lain-lain. Ya, jadi seperti itu ya mas kalian. Itu ibarat tambahan. Jadi yang dilarang mencukur, tapi larangannya larangan makruh Pak ya. Itu adalah yang berkurban, bukan kambingnya. Bukan kambingnya ya mas kalian, seperti persangkaan orang tidak mengerti ilmu ya mas. Karena nggak ada satupun ulama yang mengartikan maksudnya domirnya nyanya itu kembali kepada kambing, bukan. Karena diri kita ini juga punya rambut Pak, dan juga kuku, bukan itu. Nah, ada itu kadang di orang nggak ngerti ilmu bahasa itu ya mas kalian. Jadi nggak ada satupun ulama kalau kita lihat ya mas kalian dari syarah-syarah hadis yang ada, penjelasan hadis Nabi tentang larangan mencukur rambut, kuku, kulit gitu ya sebelum Idul Adha. Itu bukan kambing, bukan kuku dan rambutnya kambing, tapi kita orang yang berkurban. Jadi demikian ya mas. Nah, hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa Nabi bersabda wa arada ahadukum an yudhhiya. Dan salah satu dari kalian hendak kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, dan salah satu dari kalian mau menyembelih. Karena Nabi mengaitkan ya ibadah kurban itu dengan kemauan, yang berarti kalau kita tidak berkehendak ya tidak mengapa. Yang berarti menunjukkan kalau kita tidak berkehendak, aduh hari tahun ini saya nyembelih dulu deh, pengeluaran banyak. Aduh untuk begini dan begitu. Ya boleh-boleh saja. Nah berarti dia tidak kena larangan ini Pak. Datang tanggal 10 tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, dia tidak ada larangan untuk memotong kuku, memotong rambut dan sebagainya. Dan juga ada ijma di kalangan sahabat jamaah sekalian bahwasannya ada sahabat Nabi, sebagian sahabat Nabi seperti Abu Bakar dan Umar, padahal keduanya adalah orang mampu, keduanya pernah juga nggak menyembelih hewan kurban. Abu Mas'ud Al-Ansari berkata, inilah da'ul adha wa inni la musir makhafa'atan an yara jirani annahu hatmun alayya. Saya benar-benar tidak melaksanakan ibadah kurban padahal saya mampu. Itu saya lakukan agar ya tidak timbul prasangka tetangga saya bahwasanya ibadah kurban bagi saya yang mampu itu wajib. Jadi supaya tetangga saya mengatakan, oh orang kaya boleh ya gak kurban. Gak apa-apa Pak, sekali-kali dicontoh sama Pak Ustaz, Pak Kiai, gak nyembelih sekali-kali, gak apa-apa. Tapi jangan tiap tahun gak nyembelih. Gak begitu, konsepnya gak begitu. Itu berarti malas gitu ya. Ya contohnya sekali gak wajib, sekali saja setahun itu tidak dilakukan, atau 2 tahun gitu ya, walaupun gak berturut-turut, agar masyarakat menganggap bahwa ini bukan wajib. Seperti itu jemaah. Ya demikian. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berkaitan dengan hewan kurban. Tadi kita katakan bahwasannya ibadah kurban itu menyembelih hewan dengan syarat-syaratnya, waktunya tertentu dan juga syarat-syaratnya tertentu. Ya, ternyata jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentang masalah hal ini ada syarat dalam hewan kurban yang kita benar-benar harus penuhi. Kalau tidak, berarti ibadah kurban kita tidak sah. Yang pertama, hewan kurbannya harus an'am. An'am itu maksudnya adalah hewan ternak. Hewan ternak yang dimaksud ya seperti yang kita sudah pahami. Ya silakan onta kalau ada, jenis apapun, warna apapun. Kemudian silakan hewan berikutnya sapi apapun Pak. Sapi Bali, sapi Madura, sapi Lombok, sapi aja Pak. Mau sapi perah, mau sapi putih Pak, yang penting sapi Pak. Sapi ya Mas. Nah masuk dalam golongan sapi, disamakan dengan sapi itu jamus. Jamus itu adalah kerbau, itu boleh juga Pak. Dan sah menyembelih hewan kurban dengan kerbau gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kambing. Kambing jenis apapun. Kambing jenis apapun Pak. Ya, itu adalah kambing domba dan juga kambing Jawa. Tapi kalau kambing yang liar, sapi yang liar, kalau sapi yang liar ya banteng gitu, disok gitu. Kemudian kalau kambing liar, kambing gunung gitu, itu sebaiknya cuma dipakai dan
nyarinya juga susah gitu ya. Nggak bisa jemaah sekalian. Jadi hewan-hewan jinak yang ada gitu ya. Iya. Kemudian jemaah sekalian, syarat yang kedua adalah umur dari hewan. Jadi nggak bisa kita menyembelih dengan apa? Dengan hewan selain itu, Pak. Contohnya dengan hewan apa? Ayam. Ya, pengusaha ayam potong, dia nyembelih 1000 potong 1000 ekor ayam dengan niat kurban, maka saat itu ibadah kurbannya tidak sah. Mana ibadah kurban tidak sah, dia tidak dapat pahala kurban tapi dapat pahala sedekah daging biasa. Mau nggak sia-sia tapi Pak. Tapi dengan yang berkorban kalah Pak, masih kalah. Jadi demikian. Kemudian syarat yang berapa Pak? Yang kedua, umur dari hewan kurban itu juga harus kita ketahui Pak. Hati-hati biar kita tidak dikadalin sama tukang-tukang penjual hewan. Karena saya pernah nanya itu tentang umurnya, dia nggak ngerti. Oh, saya cuma dititipin, saya juga jualin, saya cuma jagain. Begitu aja Mas sekalian. Nah, kalau kambing Jawa itu minimal harus 1 tahun Pak. 1 tahun harus. Jadi jangan kambing cepet gitu loh. Cepet masih cepet gini. Jangan Pak kalau kambing Jawa. Nah kalau kambing domba itu boleh di bawah setahun karena 6 bulan itu sudah ada tanduknya. Pokoknya sudah boleh minimal 6 bulan. Boleh di bawah 1 tahun. Ini tuh kambing Pak. Kalau kita ingin menyembelih sapi ini hati-hati Pak ya. Yang paling banyak orang nggak ngerti itu sapi Pak. Karena kita bisa melihat pedet-pedet itu dijual Pak. Anak sapi itu dijual Pak. Anak sapi Pak yang di bawah 2 tahun padahal syaratnya itu minimal 2 tahun. Maka para panitia kurban harus amanah. Jamaah sudah menitipkan duit di sini, itu harus benar-benar ditanyain benar. Kalau perlu, wah ini mau kita beli ini sapi Bali. Oke, kita kan sekarang zaman keterbukaan semua Pak. Ya, contohnya sapi Bali kalau sudah 2 tahun itu cirinya apa? Maka dari giginya dari apa? Bisa dilihat Pak. Kita yang cerdas, pembeli yang cerdas itu gitu. Jadi jangan asal ya udah percaya 2 tahun dan enggak, harus ada cirinya dulu. Wah repot juga ya. Iya memang begitu, kan amanah. Jadi kalau sudah jamaah itu menyerahkan, berarti saat itu jamaah mengamanahkan pada kita karena kita dianggap ngerti ilmunya. Ternyata gak ngerti ilmu Pak. Gak sah semua jemaahnya, gak sah kurbannya, tapi sah sebagai sedekah biasa. Nah, itu tetap tidak amanah jemaah sekalian. Sama seperti kalau kita berbicara masalah zakat juga ya, zakat sedekah berapa kita bahas. Kemudian jemaah sekalian kalau onta 5 tahun minimal. Onta, semoga nanti ada onta di sini. Ya Pak, penangkarannya nggak ada ya, peternakan onta gitu. Suhunya padahal di Indonesia itu pas Pak, bikin onta itu bisa gemuk-gemuk gitu ya. Kemudian yang ketiga ya Mas, sekarang syarat hewannya harus selamat dari cacat. Hewannya nggak boleh cacat. Ingin dipersembahkan bagi Allah, kok hewannya cacat? Ya nggak sah ya Mas sekalian, Allah nolak. Nggak bisa Pak. Nah di antara cacat yang bisa menyebabkan hewan kurban kita tidak sah adalah jamaah, karena maksudnya itu adalah memang untuk sempurna hewan itu. Yang pertama adalah hewan yang buta sebelah atau buta dua-duanya. Makanya harus dilihat Pak. Berarti panitia atau kita yang berkurban harus melihat sini sapi itu melihat apa enggak dengan cara kita gini-giniin Pak. Bukan tapok gitu. Jadi sapi dilihat, kalau dia kedip-kedip berarti dia melihat sebelahnya juga begitu jemaah sekalian. Iya, buta sebelah aja. Hadisnya memang buta sebelah. Nah kalau buta dua-duanya gimana? Apalagi ya Mas sekalian. Kemudian yang pincang ya Mas sekalian. Yang ketawa yang jelas-jelas pincangnya. Jadi sekiranya kalau dia nih ya, hewan-hewan keluar, udah ketinggalan, yang lain sudah pada di mana? Hewan-hewan yang lain sudah pada di rumput gembalaan gitu. Dia masih jalan gitu. Karena pincang itu tidak boleh Pak. Obatin dulu sampai setahun lagi, baru itu bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Jangan terpengaruh dengan murahnya. Apalagi sekarang ada sapi harga 14 juta Pak. Sapi apa itu pertanyaannya? 14 juta lumayan. Cuma 2 juta doang 1/7 sapi. Wah hati-hati Pak.
orang ngeluarin 2 juta doang, padahal sebab tinggal nambahin dikit aja bisa sah Pak. Cuma 2 juta doang ternyata bisa jadi nggak sah, karena sapinya sapi yang bisa jadi belum sah. Nah gitu. Kemudian nggak boleh juga jemaah sekalian hewan kurban yang saking kurusnya, orang Betawi bilang tinggal tulang sama kentut doang. Nah itu kalau orang Betawi, saya hidup di kalangan orang Betawi Pak. Jadi saking kurusnya tinggal tulang sama kulit doang Pak. Dagingnya mana nggak bisa Pak. Tunggu dulu setahun, digemukin dulu setahun baru boleh Pak. Jadi jangan sembarangan gitu. Nggak boleh juga jemaah sekalian hewan yang gila. Hewan yang gila dijelaskan oleh ulama mazhab Syafi'i. Nggak boleh juga hewan yang hilang giginya Pak, ompong semua jemaah sekalian. Ompong. Nggak boleh juga jemaah sekalian hewan yang terpotong sebagian telinganya. Nggak boleh Pak. Sebagian telinganya, apalagi semuanya. Kemudian nggak boleh juga jemaah sekalian hewan yang terlahir ternyata nggak ada telinga sama sekali. Ini juga nggak boleh Pak. Hewan seperti ini hanya boleh jadi sembelihan biasa. Contohnya kalau antum ingin nyembelih biasa, maka nggak apa-apa, sah. Saya ingin sedekah, boleh Pak. Tapi untuk kurban beda Pak, ini ibadah. Ini ibadahnya Mas sekalian. Kemudian nggak boleh juga jemaah sekalian ada hewan yang terpotong sebagian lidahnya. Nah seperti itu. Kemudian nggak boleh juga hewan yang jelas sakitnya Pak. Tapi kalau cuma pilek-pilek sedikit hewannya meler hidungnya gitu ya. Tapi lincah dia ngawin-ngawinin hewan gitu. Nah itu nggak apa-apa, boleh Pak. Jadi kalau yang nggak ini adalah sakit, jelas-jelas sakit, dia diam aja gitu. Nah ini jangan Pak. Kemudian nggak boleh hewan yang kena gudikan. Ya kena gudikan sedikit atau banyak ya Mas sekali. Ini semua cacat-cacat hewan yang memang kita tidak diperkenankan untuk menyembelihnya. Berarti harus cerdas ya Mas sekali. Jadi berarti harus diteliti matanya Pak. Kemudian telinganya. Terus apa lagi Pak? Kakinya. Antum ajak suruh jalan itu. Oh kalau jalan itu sempurna bisa Pak. Terus apa lagi jangan sekalian tadi. Lidahnya itu suruh melet. Gimana melet? Kalau kupingnya bolong nggak apa-apa. Bolong dikit insya Allah nggak apa-apa Pak. Untuk bisa tandai sedikit ya. Di peternakan tuh ada dibolongin Pak. Ya kalau sedikit insya Allah tidak mengapa Pak. Jadi kalau semua dipotong ini jangan. Insya Allah tidak mengapa itu. Untuk tanda. Tapi sekarang tanda itu sebenarnya bisa dengan cat aja gitu. Nah kemudian ya Mas sekalian ada juga cacat lain yang sebenarnya itu cacat tapi boleh Pak. Di antaranya adalah hewan itu dikebiri. Kemudian hewan tersebut ya Mas sekalian mungkin dia terlahir tidak ada tanduk sama sekali. Nah itu boleh ya Mas sekalian. Dan lain-lain. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting bagi kita untuk bisa mengetahui. Jadi lihat dari tanduknya patah apa enggak ya. Jadi kalau tanduknya patah itu hendaknya cari yang sempurna. Itu berkenaan dengan masalah cacat. Harus selamat dari cacat. Dan yang terakhir adalah syarat yang keempat adalah niat. Jadi ibadah kurban itu butuh nawaitu Pak dalam hati kita. Butuh niat karena ini adalah ibadah seperti yang lain. Ya seperti itu jemaah sekalian. Nah, terus niatnya gimana? Ya niatnya ketika kita menyerahkan kepada panitia, kita dalam hati niat ini untuk kurban saya dan keluarga saya. Kurban saya dan keluarga saya. Udah selesai Pak. Walaupun saat ini kita tidak menyaksikan. Tidak menyaksikan apa? Penyembelihannya. Enggak apa-apa. Karena mungkin hewannya juga dikirim ke Palestina misalnya, ke tempat bencana di Sumatera, enggak apa-apa. Saat kita transfer kita niat itu udah pas, udah niat dan insya Allah dapat pahala. Memang yang terbaik ya Mas sekalian, kita niatnya itu adalah niatnya walaupun kita nggak bisa nyembelih. Niatnya itu adalah ketika menyembelih itu. Makanya pas lagi proses begitu kita melihat, sunnahnya itu memang lihat Pak. Sunnahnya memang lihat.
lumayan tontonan gratis tiap bulan. Nah seperti itu ya mas. Baik. Kemudian yang berikutnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah kalau umur tadi udah jelas Pak ya, umur udah jelas. Kemudian haid juga udah jelas. Kemudian jamaah sekalian, hewan yang sempurna ya di dalam hewan kurban adalah hewan yang memang paling gemuk dan juga paling sempurna. Paling gemuk itu yang terbaik. Ya, sehingga berkurban dengan seekor kambing gemuk itu lebih baik daripada 2 ekor kambing yang kurus tapi masih sah. Gak kurusan kok keterlaluan kayak tadi Pak. Nah gitu ya. Karena maksud dari atau tujuan dari hewan ibadah kurban adalah daging itu Pak. Ya seperti itu. Makanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu itu mereka biasa menggemukkan hewan-hewan kurban. Jadi hewan-hewan nanti akan dijadikan kurban itu digemukkan. Ada penggemukan mungkin beberapa lama gitu. Ya, tujuannya adalah ya untuk tadi, untuk daging itu diberikan kepada orang yang lebih banyak. Kemudian apa hewan yang paling utama? Hewan apa yang paling afdol untuk dipersembahkan untuk Allah? Jawabannya mayoritas ulama berkata hewan yang paling bagus dan paling afdol adalah pertama onta. Yang paling gede, paling besar, paling mahal. Kemudian yang kedua urutannya adalah sapi ya Mas kalian. Dan yang terakhir adalah kambing. Ya, ini urutannya Pak. Nah gitu ya. Kemudian urutan yang berikutnya adalah sepertujuh onta. Urutan berikutnya adalah sepertujuh sapi. Berarti kalau ada orang yang patungan sepertujuh sapi dengan 1 ekor kambing, mana lebih utama Pak? Insyaallah seekor kambing Pak. Lebih utama seekor kambing. Begitu jamaah sekalian. Itu bukan kata saya, kata mayoritas ulama seperti itu. Namun kata Imam Malik rahimahullah, beliau menyelisih mayoritas ulama. Beliau mengatakan bahwasannya kurban yang paling utama itu adalah kambing. Alasannya apa? Nabi SAW berkurban dengan kambing domba. Nah, pilihan Nabi itu yang terbaik, yang paling utama. Jadi Nabi tidak memilih untuk dirinya melainkan yang afdol. Makanya itu lebih utama dibandingkan onta, kata beliau. Ya sudah, itu ulama. Itu kalau ulama yang ngomong nggak ada istilah dosa di hadapan Allah Pak. Karena ilmu mereka sudah melaut. Tapi coba kita ngomong gini Pak, wah dosanya besar Pak. Ngasal berarti ngomongnya, asbun ya Mas. Tapi kalau Imam Malik nggak ada asbun. Dia punya sisi pandang lain yang tidak ada di kalangan para mayoritas ulama. Itu nggak masalah. Ya kalau kita cuma ikut saja, kita ini bertaklid, ini cuma ikut saja. Nah demikian ya Mas sekalian. Kalau ya intinya gini, apapun kondisinya, kita mampunya kambing, monggo syukuri. Kita mampunya sepertujuh onta, sepertujuh sapi, bersyukur pada Allah Pak. Karena betapa banyak orang pengen kurban tapi nggak bisa juga Pak. Jadi konsepnya kita bersyukur tuh karena kita masih diberi kemampuan oleh Allah untuk taat. Di mana banyak orang lain ya tidak mau mentaati ini Pak. Alasannya apa? Sunnah. Ya mereka lebih utamakan untuk nyicil mobil, nyicil motor, untuk beli iPhone Pak, HP gitu. Alhamdulillah. Ya tapi kalau untuk urusan yang dadakan Pak, untuk kesehatan, untuk pendidikan, nggak apa-apa. Tapi jangan tiap tahun kita nggak kurban, itu nggak bagus. Padahal kita mampu. Nah, yang berikutnya aja Mas sekalian. Waktunya kapan ya? Kita beridul, kita menyembelih hewan. Jadi para ulama mayoritas ya Mas sekalian sudah sepakat bahwasanya nggak boleh menyembelih hewan kurban sebelum terbit fajar di hari Id di tanggal 10. Jadi nggak boleh ya Mas. Setelah terbit fajar pun ya Mas sekalian ya ditunggu dulu waktunya sampai orang sholat kemudian khutbah selesai udah aman. Itu kan cari aman cari. Jadi jangan cepat-cepat buru-buru supaya nanti bisa dimasak.
buat sarapan, itu tidak demikian. Ya seperti itu ya mas sekalian. Jadi tungguin dulu. Kemudian ya mas sekalian, orang yang menyembelih hewan kurban alias tukang jagal itu tidak boleh dikasih upah dari hewan kurban. Baik dikasih upah berupa dagingnya, kulitnya, kepalanya, apalagi pak jeroannya, nggak boleh pak. Karena seperti itu sama dengan transaksi. Ya menghargai sebagian hewan kurban kita untuk dijadikan upah dia, ini tidak boleh. Karena Nabi SAW ketika memberikan upah kepada tukang jagal, beliau memberikan upah wa innama nu'tihi min 'indina wa nahnu nu'tihi min 'indina. Jadi kami memberikan upah kepada tukang jagal dari kami saja, maksudnya berupa uang. Kasih misalnya sapi, jasa jagalnya berapa pak? Sampai bersih ya 500 lah contoh seekor sapi. Ya sudah kita kasih 500. Kita kasih 500 ya mas sekalian. Nah adapun nanti karena di sini banyak yang gak suka kulit, gak kerepotan kulit, gak suka jeroan, gak suka sapi, kita yang gak suka apa? Ini kepala atau kaki, kasih dia sebagai hadiah. Boleh dikasih sebagai hadiah, tapi gak boleh sebagai apa tadinya mas sekalian? Upah atau sebagai upah. Ini karena saya sudah kasih daging, jangan 500 bos ya, 200 saja. Ya sudah nggak apa-apa. Ini berarti upah, nggak boleh pak. Sebab nggak boleh menjual hewan kurban dengan cara apapun, karena menjual hewan kurban itu tidak sah nanti hewan kurbannya. Ya dengan alasan saya nggak suka, saya jual kan, itu nggak boleh pak. Ya ini karena kita bukan masalah transaksi gitu ya. Jadi demikian. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, la udhiyata liman ba'a jilda udhiyati. Jadi siapa saja yang menjual kulit hewan kurbannya maka enggak sah hewan kurbannya. Sembelihan ibadah kurbannya tidak sah. Jadi enggak usah dijual. Sudah semuanya dikasih ke orang. Sudah kita relakan. Ini sudah dialirkan darahnya untuk Allah, insya Allah pahala sudah sampai di sisi Allah. Dan jangan kita nodai ya mas sekalian dengan kita pengen mengharapkan duit lagi dengan kita jual. Tidak. Ya seperti itu ya mas sekalian. Bisa dipahami ya mas sekalian ya. Nah di sini nggak ada tukang jagal tapi panitia yang menyembelih, karena panitia ada yang bisa. Itu pun sama, tidak boleh panitia ya mas sekalian dikasih uang, dikasih apa? Nggak boleh dikasih upah dari dagingnya. Karena panitia kemudian menganggap dirinya udah kerja, akhirnya dia dapat daging lebih pak dibandingkan warga biasa. Ini tidak boleh. Sekali lagi tidak boleh. Ingat panitia, karena panitia saat itu walaupun bekerja dia hanya boleh pak yang halal dari panitia itu mengambil upah. Contohnya kalau ada yang menitipkan kambing, berarti biaya operasional itu diambil dari situ boleh pak. Biaya operasionalnya 200.000 misalnya. Satu ekor sapi, misalnya satu ekor sapi itu 1 juta misalnya, contoh, 1 juta dibagi 7 itu. Atau misalnya antum yang sekalian beliin sapinya, harga sapi 25 juta itu sudah termasuk biaya operasional. Nah itu antum ambil dari situ pak. Bisa itu panitia dapat dari situ. Sehingga panitia ketika dapat daging kurban ya kayak warga biasa aja. Mungkin kalau plus-plusnya kalau panitia plus dia juga sahibul kurban, dia dapat daging dari dia sebagai warga, dia sebagai sahibul kurban. Tapi tidak dapat dia sebagai panitia. Oh enggak begitu. Begitu jamaah sekalian. Jadi jangan jadikan transaksi. Jadi karena memberi upah berupa apapun dari daging dari hewan kurban itu tidak boleh berupa anggota tubuhnya dari hewan itu, tidak boleh. Jadi sekali lagi memberikan upah kepada orang yang ngurusi daging dan hewan kurban itu tidak boleh dari bagian apapun dari hewan kurban. Tapi kalau dari duit tidak apa-apa. Wah panitia pakai biaya operasional juga tuh duitnya diambil tuh. Mungkin ada berkata gitu. Kerja gak ikhlas gitu. Ikhlas itu bukan berarti gak boleh pak mengambil sesuatu pak. Karena kita udah bekerja, panitia udah bekerja.
Ya udah bekerja, udah bersusah payah, bagiin juga sampai malam-malam gitu, istirahatnya kurang gitu ya. Ya kadang seperti itu Pak. Ya, nah dalam keadaan seperti itu panitia bekerja dan dia ngambil daging lebih juga nggak boleh. Ya sudah, dia ngambil dari itu proporsional. Kalau ada jamaah yang protes, katakan aja pada dia, Pak, tips panitia, ya sudah Bapak silakan nyembelih sendiri, ngulitin sendiri, nyacahin tulang sendiri, ya udah bagiin sendiri. Kalau mau serahin ke kami ya sudah, kita butuh operasional, kan butuh beli apa? Beli plastiknya, apalagi harga plastik mahal Pak ya. Bener nggak Pak? Oh itu jadi argumen antum sebagai panitia coba sekalian. Jawabnya gini. Plastik mahal itu. Terus garamnya buat kulitnya biar nggak ini busuk, gampang busuk. Terus beli pisaunya, beli asahannya, terus beli hamparan itu Pak, terpal gitu. Nah, semua memang gratis Pak. Enggak. Nah itu bisa diambil. Nah kalau ada sisa buat panitia 200.000, 200.000, boleh Pak. Gini, karena dia ngambil daging nggak boleh. Nah kecuali kalau ada warga yang ini ada yang ngasih ke panitia, udah Pak, buat panitia aja tuh nggak ini, ya sudah nggak apa-apa. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau sudah, apa yang bisa dimanfaatkan setelah kita menyembelih hewan kurban, Pak? Jadi dari daging kurban tersebut kita disunnahkan untuk makan juga, Pak. Ini kalau daging kurban, hewan kurban, ibadah kurban yang sunnah, Pak ya. Karena ada orang yang memang berkurban itu hukumnya bagi dia wajib, Pak. Bagi orang sudah bernazar. Ini kita katakan yang sunnah secara umum ya. Jadi ya mas sekalian, bagi orang yang berkurban sunnah, maka dia boleh memakannya. Sebagian aja, bagian atau sepertiga dia makan. Tapi kan sepertiga nggak langsung dia makan, ya disimpan di kulkas, boleh Pak, nggak apa-apa. Kemudian sepertiga lagi atau sebagian lagi, nggak harus sepertiga juga Pak. Sebagian lagi dia sedekahkan kepada orang-orang fakir. Sebagian lagi dia kasih hadiah kepada orang-orang kaya, boleh Pak. Kalau orang kaya tuh hadiah, kalau sedekah tuh pada fakir miskin Pak. Islam gitu. Jadi nggak ada kita sedekah kepada fakir miskin, kan? Pada orang kaya, maaf. Kalau kita kasih sesuatu orang kaya disebut hadiah. Hadiah ya mas. Traktir orang kaya berarti itu hadiah ke mereka, bukan sedekah. Dan itu sama-sama baik, sama-sama baik, perbuatan baik ini semuanya. Ngasih hadiah baik, sedekah juga baik. Ya, tapi kalau istilah sedekah itu bukan kepada orang yang mampu ya mas, tapi pada orang fakir. Dan dalam hal ini ibadah kurban karena ibadah sunnah kita bagi bebas Pak. Nggak usah kita teliti. Ini orang kaya bukan, nggak perlu. Ini orang muslim bukan, nggak apa-apa, nggak perlu Pak. Udah kasih aja. Tetangga kita non muslim dikasih Pak. Tapi nanti kalau sudah jadi zakat fitri, zakat mal, itu ketat. Nggak bisa kita sembarangan. Panitia harus murajaah siapa sebenarnya yang berhak untuk menerima zakat itu. Nah gitu ya teman sekalian. Nah ada pembahasan dari ulama jemaah sekalian bahwasannya memberi sedekah atau beribadah berkurban itu lebih utama daripada bersedekah uang dengan harga yang sama ya sesuai dengan harga hewan kurban. Enggak. Saya malas repot-repot beli hewan kurban dan sedekahnya. Misalnya harga hewan kurban 3 juta. Dia sedekah kepada 30 orang fakir miskin 100.000, 100.000, 100.000. Udah selesai. Sama nilainya. Maka di dalam agama kita tidak dilihat samanya Pak, tapi dilihat syiarnya. Syiarnya menyembelih hewan kurban itulah yang paling afdol. Jadi bukan dilihat dari apa aja mas kalian, nilainya tidak, tapi dilihat aturan itu gimana. Ya bentuknya ibadah itu dengan menyembelih hewan kurban sudah caranya itu dilaksanakan. Jadi bukan dengan apa? Bukan dengan yang dia mau, tidak demikian. Itu lebih utama. Jauh jemaah sekalian dibandingkan itu. Nah, berarti ya kemudian kalau ada hewan kurban itu hilang gimana? Hilang. Udah diikat tapi hilang. Ya sudah gak wajib apa-apa Pak. Kecuali kalau hewan kurbannya adalah kurban yang wajib itu nazar.
makanya harus ganti. Gitu. Taruh di depan rumah hilang gitu, taruh di masjid hilang gitu ya, dan sebagainya. Kemudian boleh nggak ibadah hewan kurban itu dialihkan ke yang lain, Pak? Ya, yang terbaik sebenarnya nggak usah dialihkan kemana-mana. Kita korban di situ, dagingnya buat orang sekitar. Karena tetangga kita kalau kita kasih, kita sendiri dapat kebaikannya, Pak. Kalau kita pelit, Pak, tetangga kita nggak suka, apalagi ini fakir. Suatu saat yang dicuri ya rumah kita, Pak. Kita suatu saat mendapatkan hal yang buruk, sakit lah. Siapa yang nolong duluan, siapa yang tahu duluan? Tetangga kita, Pak, yang ngabarin mungkin kepada saudara kita. Jadi tetangga yang paling kita utamakan. Tapi kalau kita lihat di masjid ini udah banyak, Pak, puluhan sapi, puluhan kambing misalnya. Ya sudah, Pak Budi saya izin atau Pak DKM saya izin ingin ngasih ke saudara-saudara kita di Palestina. Ya sudah, nggak apa-apa, boleh. Ya, atau saya kurban di kampung tempat orang tua saya, sono jarang yang kurban. Ya sudah, nggak apa-apa, boleh. Ada demikian. Makanya Bang sekalian, karena hewan kurban itu ada syaratnya tadi, saya kembali lagi, Pak ya. Maka dalam menurunkan hewan kurban dari mobil itu harus hati-hati, Pak. Harus hati-hati. Jadi ketika diturunkan itu ternyata turun habis itu patah, Pak. Oh, nggak boleh, Pak. Nggak boleh, nggak sah dijadikan kurban. Maka jangan antum sebagai panitia, sebagai jamaah yang nurunin, biarin mereka aja, Pak. Mas turunin kan, sekalian tiketin. Soalnya kalau itu patah, Pak, kita bisa minta ganti, Pak, diklaim ganti. Kalau jamaah maaf itu bukan saya. Jadi suruh itunya, Pak, suruh tukangnya tuh ya, yang bawa mau kurban itu ke kita. Dia suruh nurunin dengan, kan biasanya udah biasa, Pak. Kalau kita nggak biasa, Pak, kita tarik patah atau kita diseruduk, ngeri ya, Mas sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Kita tanya jawabnya, Mas. Silakan. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya kita mau tahu sapi, kemudian panitia mengambil sebagian untuk dimasak. Nah, ini dia. Setelah selesai membagikan. Jemaah sekalian, panitia pengen masak dari hewan kurbannya gimana hukumnya? Bubuk dengan ini, Bu ya. Jadi ini juga sama. Jangan menganggap karena panitia itu bebas ngambil daging, enggak gitu, Pak. Sekali lagi tidak begitu. Kecuali bolehnya. Jadi kalau panitia mau makan gimana? Kan nggak sempat makan nih. Ya sudah, dari ini opsi pertama, Pak. Dari biaya operasional itu bisa dibelikan nasi padang atau nasi warteg itu udah. Terus yang kedua, kalau ingin makan daging kurban itu dan disembelih duluan, ya diminta relanya sebagian jamaah untuk itu tadi. Yaudah, nanti untuk makan panitia pakai kambing saya aja. Ya, berarti Bapak ngambil jatahnya sendiri. Sudah nggak apa-apa, nanti ke panitia mau ngasih lagi atau enggak ya, Pak. Nah, terus Bapak nanti gimana? Ya sudah nggak apa-apa. Saya lihatnya lillahi ta'ala kok. Apalagi kalau memang itu jamaah sekalian ibadah kurbannya kurban bagi diri seorang itu. Bagi orang tertentu ibadah kurbannya nazar. Saya tahun ini nazar akan kurban. Tahun ini berarti kalau disebut ini berarti ini, Pak. Nah, maka ketika itu orang yang berkurban nazar gak boleh memakan sedikit pun dari daging hewan kurbannya. Tetapi itu untuk yang lain. Nah, itu bisa itu. Kok bisa gitu, Pak? Iya, saya kurbannya kurban nazar, Pak. Kalau kurban nazar gak boleh dimakan sedikit pun, Pak. Ya harus kasih yang lain. Terus panitia boleh usul, oh gimana kalau buat makan panitia duluan, Pak? Kambingnya misalnya. Oh iya silakan, gak apa-apa. Ya udah saya serahkan panitia, pokoknya saya niatkan lillahi ta'ala gitu. Ya sudah boleh gitu, Pak, gak masalah. Atau misalnya gak ada yang nazar, ya harus minta, misalnya kambingnya Pak Budi misalnya sudah yang disembelih untuk kambingnya Pak Budi atau Pak Hafid yang disembelih untuk itu tadi makan panitia, nggak apa-apa, ya ambil sebagian itu untuk kita.
Tapi nggak bisa sembarangan Pak, tanpa izin itu tidak boleh. Jadi demikian. Allahu a'lam. Kira-kira gimana Pak? Berat Pak ya? Ya amanah itu harta orang. Nggak bisa sembarangan. Nah, kalau yang tidak ngerti ilmu tuh sembarangan ya Mas kalian. Allahu a'lam. Ya ada lagi silakan. Selesai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kira ada kasus seorang mendapat kurban yang biasanya kan bukan dari satu masjid, dari beberapa masjid. Misalkan dia dapat 3 gitu atau 4, sebagian dia jual karena dia tidak punya minyak atau beras. Baik. Maksudnya itu bagaimana hukumnya? Jadi yang tidak boleh menjual hewan kurban atau bagian dari tubuh hewan kurban adalah sahibul kurbannya, orang yang berkurban. Nah tapi kalau orang yang nggak kurban dia dapat, ya nggak apa-apa, boleh. Kayak saudara-saudara kita di Istiqlal bukan? Abis itu ada penadah Pak, bener gak? Saya ngeliat di TV itu Pak. Jadi dapat 1 kilo 2 kilo dari Istiqlal itu langsung ada penadah, dapat duit. Boleh, nggak apa-apa Pak. Kalau orang fakir yang seperti itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita sahibul kurban, khawatir bagian ini adalah termasuk ada bagian kambing saya atau sapi saya, nggak usah lah Pak, janganlah. Antum kalau nggak suka kasih yang lain, berarti antum sedekah lagi, antum dapat sedekah lagi, pahala sedekah, silakan begitu katanya. Begitu Pak ya. Nah demikian, Allah Pak. Mau nanya apa? Silakan Pak. Kalau apa namanya berkurban di atas namakan orang yang sudah meninggal tanpa ada nazar waktu hidup, Tanpa ada wasiat, tanpa ada wasiat Oh, gitu. waktu hidup, lalu kita bergabung dengan satu sapi bersama atas nama keluarga yang meninggal tadi, hukumnya bagaimana Ustaz? Jadi jemaah sekalian, dalam mazhab Asy-Syafi'i ini Pak ya, la tasihhu tadhiyatu an mayyitin lam yusi biha. Fa in awsa jaza. Tidak sah berkurban atas nama mayit yang mayit itu tidak berwasiat untuk dikurbanin, untuk disembelihkan. Kalau gak wasiat gak usah Pak. Tapi kalau dia wasiat maka hukumnya sah. Walaupun ada pendapat juga di dalam mazhab Syafi'i sah walaupun tidak wasiat. Yang jelas jemaah sekalian, intinya mau wasiat mau enggak wasiat. Kalau wasiat wajib kita tetapi wasiat, apalagi wasiat dari orang tua kita, ya kita tetapi kalau kita mau. Ya. Nah wasiat itu berarti nanti enggak di atas namakan yang lain untuk yang berwasiat itu saja. Nah boleh nggak di atas namakan? Boleh. Apa namanya dimasukkan ke dalam sepertujuh sapi misalnya gitu Pak. Boleh nggak masalah. Atau beli satu kambing atau sepertujuh sapi atau sepertujuh onta, boleh nggak apa-apa. Bagi 6 yang lain tetap sah. Sah semua. Nah gitu ya. Kemudian ibadah apa tadi? Kalau nazar jemaah sekalian, kalau orang tua pernah nazar, saya mau nazar kurban, ternyata sampai wafat belum terlaksana, maka anaknya yang mewujudkan nazar itu dari harta peninggalan ayahnya atau orang tuanya. Nah kalau sudah seperti itu nanti dia jangan ngambil jatah kurban nazar ayahnya, itu nggak boleh. Ini Pak Budi mau minta apa Pak Budi yang nazar misalnya? Oh enggak. Mentang-mentang ini dia lupa, ini yang wajib nggak boleh minta nih. Nah yang boleh itu adalah hanya yang sunnah saja. Begitu Pak. Wallahu a'lam. Lagi Pak? Oh, lagi Ustaz. Terkait jenis hewan kurban yang tadi Ustaz sempat disampaikan di awal, yang diperbolehkan untuk kurban adalah unta, kemudian sapi, kambing, dan juga mungkin kalau di situ ada kerbau dianggap sebagai hewan ternak. Nah, penetapan jenis-jenis itu hewan ternak itu
penyebutan di dalam dalilnya itu sebenarnya bagaimana Ustaz di dalam syariat itu, sehingga kita tidak boleh menetapkan kayak seperti misalkan ayam atau tadi. Jadi kalau ayam kan kecil ya mungkin ya, secara logika mungkin orang awam akan lihatnya ya nggak bisa karena memang dia kecil sekali. Tapi kalau kita misalkan ternaknya burung onta, nah burung onta ini kan besar ya. Nah itu di beberapa negara seperti burung onta, kemudian kalkun, nah itu di beberapa negara kan diternakan juga. Nah itu secara syariat bagaimana Ustaz? Jadi yang ada di dalam dalil itu bahimatul an'am. Bahimatul an'am area bahasa kita adalah hewan ternak. Ternak ini ternak versi zaman Nabi dulu dan orang Arab Pak, bukan kayak kita. Ini kan ada ternak lele, ayam petelur gitu. Enggak bisa Pak. Kuda juga Dan kuda juga nggak sah Pak. Ternak kuda liar itu di mana. Jadi lihat perkataan ulama yang menafsirkan ayat dan juga hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka yang lebih ngerti tentang bahasa Arab dan juga pengertiannya. Jadi kita ini tidak bisa mandiri mengetahui, memahami Al-Quran dan Sunnah, melainkan harus mulai pendapat ulama dari tafsirnya, kemudian dari fikihnya, gitu Pak. Semua ulama sepakat nggak sah. Maksudnya semua ulama sepakat yang disebut bahimatul an'am itu tadi yang kita sebutkan, onta, sapi dan juga kambing. Selain itu tidak sah. Jadi demikian. Jadi hanya menjadi hewan sembelihan daging biasa, sedekah biasa. Berpahala nggak ya? Namanya sedekah kok. Bukan nggak berpahala, pahala besar juga. Tapi jauh lebih besar kalau kurban. Demikian Pak. Nah untuk yang bisa patungan Pak, itu hanya sapi dan juga unta. Dan itu pun hanya 1/7 jamaah sekalian. Nah yang tidak bisa patungan itu adalah hanya, yang nggak bisa patungan adalah kambing domba atau kambing Jawa itu. Nah, itu nggak bisa patungan karena kalau patungan hanya jadi sembelihan daging biasa. Ya seperti itu. Nah, terus gimana? Kalau di sekolah itu mengadakan, ya mudah-mudahan itu memberikan pelajaran ke anak-anak, walaupun sebenarnya nggak sah kurbannya gitu. Berikan pelajaran ke anak-anak, ibadah ini ada loh, tapi tidak sah hewan kurban. Tapi Pak Ustadznya harus ngasih tahu, ya sebenarnya kambing itu nggak boleh patungan. Tapi di sini kami memberi pelajaran pada kalian, ibadah ini ada, biar kalian ada pengorbanan. Setiap kali datang ngaji itu nabung. Tapi nanti kalau kalian sudah dewasa, nggak boleh patungannya. Boleh dikasih tahu begini, insya Allah. Atau mungkin langsung aja dikasih tahu. Nanti di TPA itu anak-anak kecil bawa ibadah kurbannya sendiri Pak. Walaupun itu juga atas nama orang tuanya dan orang tuanya juga. Dan kita jemaah sekalian disunahkan menyembelih hewan kurban dari diri kita, misal dari Pak Hafiz sendiri. Ya, untuk pahalanya diniatkan untuk Pak Hafiz dan juga keluarganya, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada, itu nyampe semua Pak. Jadi patungan pahala boleh, tapi kalau patungan duit nggak boleh untuk kambing. Tuh, gitu Pak. Jelas Pak ya? Jadi nggak usah kurban itu bergantian tiap tahun. Tahun ini atas nama ibu, atas nama kakak, adik. Nggak perlu. Sunnah itu justru atas nama kita sebagai kepala rumah tangga. Habis itu pahalanya kita niatkan untuk keluarga saya. Antum niatkan untuk ayah bunda antum, sampai Pak. Nah makanya itu tadi, walaupun orang tua kita tidak wasiat kan nanti tidak wasiat berarti kalau kita nyembelih untuk orang tua kita nggak sah Pak. Tapi kan bisa kita hadiahkan pahalanya untuk mereka juga, kita sertakan, masukkan, dan pahalanya tetap besar Pak. Jadi jangan dikira kayak kue. Kalau kue besar, tapi kalau dibagi orang banyak dikit Pak ya. Enggak begitu. Seandainya pahala korban 1000 misalnya, pahala di sisi Allah 1000 di sisi Allah kan gede. Nah seandainya pahala korban itu 1000, ketika kita niatkan untuk kita saja itu 1000, untuk kita dengan istri saya 1000,
Untuk anak kita juga masing-masing dapat 1.000. Untuk orang tua kita yang sudah tiada dapat 1.000. Sama apa semua? Berarti semakin banyak sama intinya kan? Bukan berarti jadi sedikit gara-gara. Dan Allah Maha Kaya karunianya. Nah demikian Allah a'lam. Cukup Pak? Ya kita lanjutkan di bawah. Ibu-ibu mau nanya silakan. Ada kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat dan semakin menyempurnakan ibadah kurban kita. Ini tahun lalu nggak ada Pak ya kajian ini? Di situ udah ada belum? Ada. Oh sudah, tapi bukan saya. Iya. Oh, oke. Baik jemaah sekalian, kita tutup. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.